Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya hari ini akan memperkenalkan dulu tentang channel ini, guys. Yang pertama, kenapa kemungkinan pertanyaan yang akan muncul, maka saya akan membaca atau mencoba untuk menebak beberapa pertanyaan yang akan muncul di kemudian hari. Contohnya misalkan, kenapa channel ini diberi nama Cahaya Dakwah Islam? Kenapa? Karena cahaya berarti sebuah sinar atau sesuatu yang bersinar terang, yang berarti tentang cahaya dakwah, tentang dakwah tentang agama Islam, yaitu pada intinya adalah channel untuk mencerahkan dakwah tentang keislaman kepada dunia atau rih rahmatan lil alamin. Terus saya juga di sini di channel dakwah Islam ini akan memberikan beberapa tips atau masukan ataupun cara-cara, misalkan cara menghafal Quran, cara belajar bahasa Arab dengan sesuai kaidah-kaidah yang telah ditentukan. Terus bagaimana metodologi tentang menghafal Al-Quran bisa. Dan saya juga akan memberikan pencerahan atau sedikit nasihat-nasihat yang mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Namun sebelum kita lanjut, alangkah baiknya barangkali dari semuanya teman-teman yang tidak mau ketinggalan tentang channel ini, langsung aja subscribe teman-teman. Saya hitung 3, 2, 1. Oke, kita lanjut dengan topik yang pertama, yaitu saya telah menjelaskannya di Instagram, yaitu tentang apa hubungannya doa dengan chemistry atau ikatan hubungan antara doa dengan chemistry dengan alam bawah sadar kita. Alam bawah sadar, ada pikiran sadar, ada pikiran alam bawah sadar. Nah, saya akan terangkan dulu apa itu doa. Saya di sini akan memberikan sebuah definisi yang singkat atau intinya saja. Doa yaitu kita berharap atau mengharapkan sesuatu, tentunya hanya kepada Allah SWT, bukan kepada makhluk. Terus chemistry yaitu hubungan-hubungan atau ikatan-ikatan yang ada hubungannya dengan sesuatu. Misalkan contoh nih, doa dengan pikiran alam bawah sadar. Tadi kan tentang doa saya sebutkan definisi sederhananya. Nah, sekarang pikiran alam bawah sadar, apa sih itu pikiran alam bawah sadar? Pikiran alam bawah sadar yaitu pikiran yang tidak disadari atau bukan yang dipikirkan secara sadar. Contoh nih, misalkan kebiasaan tentang ngomong kasar, atau jangan ngomong kasar deh. Kebiasaan baik yang mungkin kita tidak sadar selalu melakukannya terus setiap hari. Contoh, misalkan bagi yang muslim nih, sholat. Nah, secara tidak langsung otomatis setiap waktu sholat berlangsung, melewati antara subuh, zuhur, 5 waktu lah ya. Pasti umat Islam yang sudah terbiasa untuk sholat, pasti tidak enak lagi untuk meninggalkannya. Nah, itu salah satu contoh pikiran alam bawah sadar. Tidak sadar kita telah terbiasa dalam sesuatu yang baik. Nah, itu yang bagus. Nah, kalau pikiran sadar, yaitu pikiran yang contoh misalkan kita nih mau menulis atau memikirkan, menghitung, menimbang. Nah, itu pikiran sadar, secara sadar dipikirkan. Dirasionalkan. Nah, kalau pikiran alam bawah sadar tidak dipelajari seperti itu, tapi kalau pikiran alam bawah sadar dipelajari dengan cara pengulangan, memasukkan program-program baru, yaitu dengan cara pengulangan. Nah, mungkin itu adalah hubungan antara doa dan kesabaran dari segi definisi. Mungkin sekarang saya akan menyatukan nih ikatan, maksudnya menghubungkan nih antara doa dan chemistry, hubungan dengan
pikiran alam bawah sadar kita. Nah, contoh misalkan kita nih suka berdoa ketika beres sholat fardu 5. Sudah zikir kan kita berdoa nih. Pertama, harapan. Pasti kan doa itu adalah harapan. Namun harapan ini saya akan sebutkan dulu. Harapan ini dibagi 3 dalam bahasa Inggris. Yang pertama hope, yang berarti harapan kita sesuai dengan ikhtiar kita. Yang kedua wish, atau contoh misalkan wish you all the best. Wish artinya harapan yang jauh dari, bukan jauh dari ikhtiar, masih jauh dari bayangan atau belum diikhtiarkan, tapi harapan yang sangat besar. Nah, yang ketiga harapannya yang itu artinya ekspektasi. Ekspektasi maksudnya adalah sesuatu yang sudah diikhtiarkan dengan maksimal, namun belum mencapai sesuai tujuan. Nah, itulah tidak sesuai ekspektasi. Nah, itulah 3 harapan-harapan. Contoh misalkan kita nih doa sama Allah, ya Allah, semoga hari ini saya bisa mengerjakan sesuatu dengan tepat, baik, dan teliti. Nah, secara tidak langsung kata-kata itu kan diperdengarkan oleh telinga kita, secara tidak langsung itu masuk kepada alam bawah sadar kita. Yang suatu saat nanti ketika kita menjalani hari itu, kita secara otomatis akan mendapatkan ingatan itu kembali untuk mengingatkan diri kita sendiri. Nah, itu maksudnya doa yang telah kita ikhtiarkan tadi ini akan muncul atau akan teringat karena diingatkan oleh Allah, terutama karena Allah, jika kita mengingat Allah, maka Allah pun akan ingat kepada kita. Karena kita berdoa kepada Allah, maka Allah juga akan ingatkan kepada kita sesuatu yang baik-baik yang telah kita inginkan. Nah, sekarang kalau kata Ustadz Buya Syakur, doa itu tidak hanya ucapan lisan, tapi doa itu bisa melalui pertama dari hati, dari lisan, dan perbuatan. Sama dengan akidah kan, yang syahadat diyakini dalam hati, diucapkan dengan lisan, dilakukan dengan perbuatan. Nah, sama doa juga begitu. Doa diyakini dalam hati, yakin bahwa ini pasti bisa, saya pasti bisa. Misalkan saya pasti bisa belajar bahasa Arab, atau saya pasti bisa belajar fikih, saya pasti bisa belajar Al-Quran. Nah, setelah diyakini dalam hati, kita ucapkan dengan hati juga, atau dengan zahar bisa jika berdoa sedang sendiri di luar, maksudnya doa individu. Nah, yang ketiga yaitu doa dengan perbuatan. Nah, kalau kata Buya Syakur, doa kamu berbuat enggak? Karena ada orang-orang yang begini, saya udah doa tapi kenapa belum dikabul-kabulkan? Saya sudah berdoa tapi kenapa enggak ngaruh? Padahal kan doa itu sendiri ada jawaban-jawabannya dari Allah melalui 3 hal, yaitu yang pertama sesuai dengan keinginan kita, yang pertama sesuai dengan keinginan kita, yang kedua sesuai kebutuhan kita, yang ketiga Allah tahu apa yang kita tahu yang terbaik buat kita, dan yang keempat jika kita tidak dibalas di dunia maka akan dibalas di akhirat kelak. Amin. Dan itu sesuatu yang pasti dibutuhkan di akhirat nanti. Nah, maksudnya di sini saya akan menyimpulkan nih hubungan antara doa dan pikiran alam bawah sadar kita, maksudnya kebiasaan atau sesuatu yang tidak disadari dalam kita, contoh sesuatu yang dilakukan secara otomatis. Nah, maksudnya hubungannya yaitu hubungan antara doa dan pikiran alam bawah sadar, yaitu tadi ketika kita berdoa secara terus berulang-ulang setiap 5 waktu atau setiap kita meminta kepada Allah, nah secara tidak sadar itu masuk kepada alam bawah sadar kita, masuk ke dalam hati karena terus diulang-ulang, masuk ke dalam hati, dan hati akan tergerak untuk melakukan perbuatan. Nah, ketika sudah kuat pendengaran itu atau ucapan itu, harapan itu, doa itu sudah kuat menancap dalam hati kita, maka otomatis Allah akan memberikan, insya Allah akan memberikan kita taufik untuk melaksanakannya atau mewujudkannya. Niat. Nah, itu niat, sesuatu yang kuat untuk mewujudkannya. Nah, jadi itu adalah hubungan antara doa dan pikiran alam bawah sadar. Meminta harapan hanya kepada Allah, bukan kepada makhluk. Dan dilakukan dengan
doa dengan perbuatan, yaitu doa dengan ikhtiar yang maksimal tentunya. Nah, mungkin itu saja untuk sesi kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Sebelum kita tutup, kita doakan mudah-mudahan semua diberikan kebaikan Allah SWT, dirahmati oleh Allah SWT, diampuni, dan apa yang diinginkan oleh kita yang baik-baik Allah kabulkan, amin. Mungkin itu saja untuk kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.